Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Bogor Kulon, dan yang kami hormati Ibu Husnul Hamidiah yang saat ini akan melaksanakan praktek untuk guru penggerak. Alhamdulillah SD kita hari ini bisa seperti ini, yang insya Allah nanti Bu Husnul dalam memberikan hal-hal yang baik kepada kita bisa menjadi kita itu lebih baik, karena hal-hal di situ semuanya nanti pastilah ada motivasi, ada juga teladan-teladan kita dalam memberikan arahan bagi nanti kita ke depan untuk meningkatkan pembelajaran di SD kita. Terima kasih untuk Bu Husnul sebelumnya, di mana kami semua ini diberikan kesempatan untuk belajar juga, dan juga sekali lagi selamat untuk Bu Husnul dalam rangka mengikuti dan bisa ikut serta di dalam guru penggerak ini. Mari teman-teman, ini nanti kita laksanakan, kita akan bersama untuk hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya nanti. Bila nanti ada hal-hal yang memang kurang kami mengerti, kami nanti akan bertanya Bu Husnul, sebab keterbatasan kami juga dalam pembelajaran untuk masa-masa ke depan. Sekian untuk sambutan dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi budaya positif di SD Negeri 1 Bogor Kulon. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah terutama serta teman-teman guru dan PTT dari SD Negeri 1 Bogor Kulon karena telah membantu saya berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif. Tugas tersebut berasal dari keikutsertaan saya dalam mengikuti guru penggerak. Untuk mengikat waktu, langsung saja ya.
Hari ini saya akan menyajikan materi yaitu sosialisasi budaya positif di SD kita. Yaitu saya bisa berasal dari peserta CGP Angkatan 4 di Kabupaten Nganjuk. Untuk Kabupaten Nganjuk, kami adalah CGP pada Angkatan 4. Kenapa perlu adanya budaya positif di sekolah? Karena budaya positif itu merupakan perilaku positif yang sudah membumi atau mendarah daging atau mengakar dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Mengapa perilaku positif ini dapat membudaya di sekolah? Karena adanya kesadaran dari semua warga sekolah. Nah, untuk membangun budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah materi saya. Ini adalah materi saya pada modul 1.4. Pada modul ini kami para CGP mendapatkan tugas untuk mempraktekkan budaya positif di kelas. Kemudian di akhir modul kami mendapatkan tugas untuk mensosialisasikannya kepada seluruh teman-teman di sekolah dengan harapan tidak hanya saya saja yang mempraktekkan budaya positif tersebut di kelas, namun semua guru-guru dapat mempraktekannya sehingga di SDN 1 Bagor Kulon nanti pada akhirnya akan menunjukkan budaya positif di sekolah. Anak-anak dapat mempunyai budaya positif di sekolah. Pada materi budaya positif ini ada 6 konsep yang harus kita kuasai sebelum nanti kita menerapkannya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin, 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya telah melaksanakan atau menerapkan beberapa poin dari ini budaya positif. Saya telah melaksanakan 2 hal yang nanti akan saya tampilkan di akhir atau setelah pembacaan materi. Mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol atau ada pemahaman yang selama ini salah, namun telah terlanjur terpatri pada masyarakat, terlanjur diyakini oleh masyarakat. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya ini guru itu dapat mengontrol murid, itu keyakinan umumnya, tetapi sebenarnya itu salah. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu, kecuali murid itu tadi membuka dirinya atau mengizinkan dirinya untuk mengikuti guru tersebut. Tapi yang kelihatan guru dapat mengontrol murid, tapi itu sebenarnya kurang tepat. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya, ya pintar, ya bagus. Nah, itu sebenarnya itu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Namun mungkin suatu saat murid bisa patuh, namun lama-kelamaan mereka akan menolak. Maksudnya penguatan positif ini tidak akan bertahan lama, hanya sebentar saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seperti kita yakini ketika kita membuat PTK atau membuat apa, kritik dan saran yang sangat membangun sangat kami harapkan, nah seperti itu. Tapi padahal ketika kita mendapatkan kritik, kita itu kayak makduk gitu di hati ya. Kita akan merasa bahwa kita salah, kita ada yang tidak benar pada diri kita, sehingga ini akan menciptakan identitas yang gagal. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, misalnya seperti kita pada anak-anak kita,
kebanyakan orang dewasa merasa punya hak memaksa anak, namun efeknya jika dilakukan terus, suatu saat akan terjadi permusuhan antara keduanya. Anak kita atau murid kita melakukan sesuatu tidak mau, akhirnya dipaksa. Nah, pemaksaan ini mungkin ketika 1-2 kali itu dapat berhasil, nanti lama-kelamaan akan dia akan berontak atau akan muncul permusuhan. Jadi antara guru atau orang tersebut dan anak tersebut akan terjadi permusuhan. Di dalam jiwa anak tersebut akan ada gejolak-gejolak. Itu tentang beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, di sini ada perbandingan antara miskonsepsi yang sudah dianggap orang benar dengan teori yang sebenarnya. Yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Ini menganggap semua orang kebutuhannya sama, tetapi pada dasarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki point of view atau sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kita memaksa orang supaya sama pandangannya itu sesuai sama dengan kita. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita memahami pandangan orang lain tersebut supaya nanti kita bisa masuk ke dia. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi, orang yang berbuat buruk itu dianggap salah, tetapi sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Dia berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Jadi tidak langsung boleh dijudge ini salah, sebenarnya tidak begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang benar itu adalah hanya kita bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika orang lain mau atau menyetujui atau manut dengan kita, itu karena dia mengizinkan dirinya untuk mengikuti kita. Paksaan pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak-anak ternyata gagal, akhirnya kita memaksa mereka. Namun sebenarnya yang baik adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita berkolaborasi, berdiskusi dengan mereka, mencari pilihan-pilihan yang baru yang menjadi kesepakatan sehingga tidak terjadi paksaan. Modal berpikir menang kalah. Yang tidak mau misalnya yang kuat itu nanti yang menang, yang nggak mau atau yang salah itu yang kalah. Sebenarnya tidak seperti itu. Ada modal berpikir menang-menang atau bisa kita kenal win-win solution. Win-win solution jadi kita mencari kesepakatan, cari jalan tengah di mana yang menguntungkan untuk keduanya, tidak untuk kebaikan untuk satu sebelah pihak dan nanti kerugian untuk yang lainnya. Win-win solution. Konsep yang kedua yaitu konsep disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, pengertian disiplin pada umumnya ya sama seperti saya. Ketika saya sebelum mempelajari materi ini, saya mengenal disiplin itu adalah tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan disiplin dihubungkan dengan hukuman. Nah, itu saya seperti ini pada awalnya. Namun sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Maksudnya apa? Kita sendiri yang mewajibkan diri sekeras-kerasnya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang ingin mendisiplinkan diri kita, jadi tidak tergantung pada orang lain. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka wajiblah penguasa lain atau orang lain mendisiplinkan kita, namun dalam suasana merdeka. Maksudnya misalnya kita tidak bisa didisiplinkan orang lain, namun tidak dalam keadaan terpaksa. Maksudnya merdeka itu kayak tidak otoriter, gitu. Tetap ada kebebasan di dalamnya. Nah, maksudnya yang tadi itu bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat dari diri murid tersebut. Jadi motivasi
internal dari murid tersebut. Dan jika tidak punya motivasi internal, maka memerlukan bantuan orang lain, yaitu motivasi eksternal. Jika kita tidak mempunyai keinginan untuk disiplin, nah baru orang lain nanti membantu, namun seperti tadi harus dengan merdeka, tidak ada paksaan. Nah, apa manfaat disiplin diri atau motif disiplin namun dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik tadi? Yang pertama, membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jadi karena kita sudah yakin memang kemauan kita, nanti kita akan menemukan potensi terpendam dalam diri kita. Membantu mempelajari bagaimana menguasai diri. Dengan kita yakin tadi, kita akan bisa menguasai diri dan mengendalikan kita, sehingga nanti dapat mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, nilai kebajikan. Membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab, karena sudah ada dari dalam diri kita, maka orang tersebut dapat mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Nah, setelah disiplin tadi, selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu berbuat sesuatu itu biasanya ada alasannya. Motivasinya apa? Nah, ini motivasi yang terendah ya. Ini menurut penelitian dari Diane Goshen ada 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalnya orang mengerjakan PR nanti supaya tidak dihukum. Nah, hanya motivasinya hanya itu, supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi ibunya misalnya. Sudah buku awan tuh ditukar ibu. Nah, motivasinya hanya seperti itu. Ini motivasi yang paling rendah, supaya tidak dihukum, supaya dia merasa nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga yang pertama motivasi eksternal, yang kedua juga masih motivasi internal. Yang kedua ini perbuatan itu dilakukan supaya mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan, dan imbalan. Misalnya bersedekah ditujukan supaya mendapatkan pujian, nah dipuji-puji orang, nah itu dia semangat. Nah itu berarti motivasi yang dia miliki baru yang nomor 2 masih eksternal. Nah yang motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini keyakinan diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Nah ini namanya motivasi internal. Orang yang melakukan tindakan karena sesuai dengan nilai yang diyakini. Dari ketiga motivasi ini, nah kita sebagai guru nanti diharapkan akan membuat anak-anak mempunyai motivasi yang ketiga ini. Selain anak-anak juga, selain murid juga bisa kita lakukan pada anak-anak kita ya, terutama ini bapak ibu ada yang putranya masih kecil-kecil. Kalau ibu kepala sekolah putranya sudah besar, saya menyampaikan di sini tuh kayak nguyai segoro ya. Beliau terus sudah mau menikah, jadi kemampuan dalam mendidik putra putrinya itu sudah jauh dari kami yang masih muda-muda ini. Tapi saya mengucapkan terima kasih dari kesempatan masih bersedia berpartisipasi dalam forum ini. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah materi yang 1 dan kedua tadi itu modal atau model ilmu kita. Nah ini masuk pada keyakinan kelas, masuk di kelas kita untuk bisa diterapkan di kelas kita, di pembelajaran bisa. Keyakinan kelas, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, dan agama. Ini nanti kesepakatan secara umum, maksudnya seperti itu. Nah biasanya kita kalau di kelas itu ada yang namanya, selama ini ada yang namanya peraturan kelas. Nah ini saya mendapatkan di guru penggerak ini, saya tidak diajarkan peraturan kelas, namun namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena menurut Goshen pada tahun ini, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Nah dengan keyakinan, karena
yakin berarti itu berbuat apa? Diyakini berarti dari dalam diri sendiri. Nah, nanti efeknya itu bisa jangka panjang. Jadi kita mengingatkan anak-anak itu mudah. Nah, bagaimana dalam membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan, lebih umum. Kalau peraturan itu spesifik. Jangan membuang sampah di tempat di sembarangan misalnya. Jadi peraturan itu lebih spesifik. Kalau kesepakatan kelasnya agak umum. Merupakan pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalau peraturan kan dilarang apa, jangan apa. Nah, tapi kalau yang keyakinan ini kalimatnya positif. Kata-kata dilarang itu tidak ada, jangan itu tidak ada. Itu kan konotasi negatif. Kalau yang ini positif. Nanti pada slide selanjutnya nanti akan ada contohnya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Kalimatnya tidak panjang, singkat-singkat saja. Dapat diterapkan, semua anggota berkontribusi dalam pembuatannya. Nanti misalnya kesepakatan di kelas 5 nanti semua berkontribusi dalam membuatnya. Selalu ditinjau dari waktu ke waktu. Karena misalnya kondisi ini sudah baik, nah berarti nanti bikin kesepakatan lagi untuk memperbaiki yang lainnya. Itu maksudnya ditinjau. Nanti kalau sudah baik, ingin mencapai tujuan yang lain, nanti bisa direvisi lagi sesuai dengan kelasnya, kesepakatan dengan kelas-kelasnya. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Yang ini kemarin saya juga baru mempraktekannya, nanti akan saya tunjukkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, melakukan curah pendapat tentang peraturan yang ingin diterapkan di kelas. Jadi kita memimpin anak-anak ingin membuat peraturan yang bagaimana di kelas kita tulis. Semuanya usul anak-anak kita tulis. Kemudian ya ini kita tulis, semua masukannya ditulis. Kemudian menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi tadi yang sudah ditulis tadi kayak kita rangkum, kita singkat, yang kalimat yang negatif diganti, kemudian beberapa peraturan yang bisa dijadikan satu, nah nanti dijadikan satu. Meninjau kembali daftar curah pendapat dengan keyakinan kelas, apakah perlu diperbaiki, nanti dicek lagi. Meninjau ulang kesepakatan kelas secara bersama-sama. Setelah jadi, nah terus dicek lagi sama-sama apakah ada tambahan atau diganti atau bagaimana. Karena ini kesepakatan kelas, jadi semuanya nanti harus tahu dan harus sepakat. Nah ini contohnya. Yang pertama, kalau peraturan kelasnya gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, perbuatan ini itu merupakan termasuk apa? Contoh dari tanggung jawab. Nah, bagaimana kalimat yang kesepakatan kelas ini lebih umum, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, sikap bertanggung jawab kan tidak hanya mengembalikan buku di tempatnya, bertanggung jawab kan macam-macam. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Berarti contoh perbuatan yang bertanggung jawab kan macam-macam. Nah, itu bisa dijabarkan misalnya mengerjakan PR, mengerjakan PR itu kan juga bertanggung jawab. Diberi tugas gurunya dikerjakan itu juga bertanggung jawab. Berarti lebih luas lagi. Tidak hanya untuk satu kalimat. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini berarti ini termasuk menghormati orang lain. Bagaimana kalimatnya dalam keyakinan kelas? Saling menghormati misalnya antara sesama. Berarti itu jabarannya menghormati temannya, menghormati adik kelasnya, menghormati gurunya, menghormati orang lain, semuanya. Nah, jadi lebih luas lagi efeknya. Gunakan masker. Nah, ini kan untuk menjaga kesehatan. Berarti kalimat keyakinan kelasnya bisa menjaga kesehatan dan keselamatan misalnya. Menjaga kesehatan berarti bisa cuci tangan termasuk. Jadi tidak hanya satu kata ini saja, satu kalimat ini saja. Di kamar mandi berak dibersihkan dan juga menjaga kesehatan. Jadi efeknya akan lebih luas lagi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran termasuk kedisiplinan. Kalimatnya misalnya menjaga kedisiplinan di kelas dan di sekolah. Nah, ketika kita menjalankan peraturan atau keyakinan, bagaimana jika ada yang melanggar? Nah, maka harus ada apa? Hukum. Biasanya kalau ada yang melanggar, bisa kita adakan hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Nah, nanti restitusi ada bagian lagi, ada penjelasan lagi tersendiri tentang restitusi. Untuk restitusi ini saya juga baru tahu di guru penggerak ini tentang restitusi. Nah, bentuk sanksi
untuk lingkungan pendidikan itu harus disesuaikan dengan konsekuensinya. Maksudnya karena kita di lingkungan pendidikan, jadi tidak sembarangan memberikan hukuman itu yang masuk akal, ya, sesuai dengan misalnya menyobekkan buku, berarti konsekuensinya apa? Ya dikembalikan, dilem atau harus bertanggung jawab lah intinya gitu. Konsekuensi adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi baik atau kurang baik. Jadi ada konsekuensinya, ada akibatnya. Nah, dari sini tadi kan yang melanggar itu ada perbedaan hukuman, sanksi, dan restitusi. Nah, kalau kita memilih anak yang melanggar, kita pilih kita menghukum, maka kita akan mengakibatkan anak itu menjadi identitas anak itu menjadi identitas yang gagal. Maksudnya menjadi pribadi yang tidak berkarakter, yang buruk. Kenapa? Nah, suatu saat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dia dihukum, berarti mindsetnya di otak itu dihukum, ya berarti itu sesuatu yang menyakitkan, yang buruk. Tetapi kalau nanti konsekuensi, misalnya contohnya nibak nih kacane, nuangkat gubelut, nah terus nibak nu kacane. Nah karena dia melanggar peraturan, akhirnya dia dihukum, di PP, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan hukuman, kita menggunakan konsekuensi. Misalnya tadi gelut, kacanya kok sampai berdarah, ayo ini yang menyebabkan kamu, berarti kamu yang harus mengobati. Nah, itu konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Dari situ dia nanti akan menyadari bahwa sesuatu memang harus terjadi karena memang itu saya yang menyebabkan. Nanti kesadaran diri dia sendiri. Kemudian misalnya kita milih restitusi, di restitusi itu nanti kita berbincang-bincang dengan anak dan mencari solusinya. Jadi kita tidak menyalahkan anak sehingga pribadi anak itu tetap terjaga. Nah, jika kita memilih konsekuensi atau restitusi, itu nanti menciptakan identitas yang berhasil, yang sukses. Misalnya ini kalau hukuman itu nanti tidak nyaman, terus untuk jangka panjang tuh akan kelingan terus. Aku kayak tahu dihukum guruku itu kelingan terus. Nah, tapi kalau ini tidak jangka panjang. Tapi kalau untuk restitusi itu malah menguatkan untuk jangka panjang, menguatkan pribadi anak tersebut. Kalau hukuman nanti anak menjadi membenci peraturan, malah menghina. Kalau ini murid akan menghormati peraturan efeknya. Kemudian kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kalau hukuman, murid atau anak kita itu menjadi tersakiti. Tapi kalau konsekuensi, karena dia menerima konsekuensinya, nanti kan dia akan berpikir, wah aku tidak akan mengulangi lagi, soalnya nanti pasti aku yang bertanggung jawab. Nanti dia akan memperbaiki dirinya. Murid atau anak ya tidak nyaman, tapi kan ke depan dia akan berbeda. Kalau restitusi malah lebih baik lagi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Nah, menurut ini tadi kita membahas keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, menurut materi yang saya pelajari, penghargaan itu maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut penelitian ini bahwa hukuman dan penghargaan itu malah menghancurkan seseorang. Nah, kenapa? Nah, ini justru alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang, ini karena pengaruh jangka panjang atau pendek. Jadi pengaruhnya itu lama. Kalau misalnya kita memberi penghargaan, orang itu akan berbuat itu motivasinya dan misalnya biar dihargai, jadi tujuannya itu tidak untuk yang sesungguhnya, tapi supaya dihargai gitu. Kemudian penghargaan itu juga tidak efektif
melakukan sesuatu karena penghargaan ya, tidak karena tujuan itu sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Nah, misalnya temannya mendapatkan penghargaan, yang lainnya tidak, akhirnya nanti akan iri, akhirnya nanti akan muncul persaingan yang tidak sehat. Nah itu maksudnya menimbulkan rasa iri ya. Penghargaan merugikan ketepatan. Penghargaan adalah menghukum. Nanti yang tidak dapat penghargaan, aku kok gak piala, kok berarti aku tidak iso. Nah nanti akan macam-macam. Penghargaan didapat tidak sesuai. Misalnya telah usaha keras, ternyata hadiahnya itu tidak sesuai dengan usahanya. Itu nanti akan kecewa. Makanya menurut ini penghargaan itu sama adalah apa? Menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Untuk ini saya pun juga belum bisa menerapkan dengan benar ya. Saya juga kadang masih memberikan penghargaan kepada murid-murid saya. Nanti kalau ini kan sebenarnya malah tidak boleh. Terus itu kemarin ada pertanyaan di kelas saya, bagaimana Bu yang disampaikan penghargaan yang disampaikan secara normal saja, misalnya wah bagus, pintar, gitu-gitu saja, tidak perlu berlebihan. Selanjutnya tadi ada 6 materi, sudah materi yang keempat. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita itu berbuat sesuatu itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Nah ini menurut Dr. William Glasser bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kepuasaan. Nah, kebutuhan bertahan hidup bisa kesehatan, rumah, makan, perasaan aman, sehat. Kalau cinta kasih sayang, hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, bagian dari suatu kelompok, keinginan menjalin hubungan dengan orang lain, kasih sayang. Kemudian untuk penguasaan itu yang mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi ahli, menjadi terampil, diakui prestasinya, dihormati, dianggap berharga. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Bisa membuat perbedaan. Untuk kesenangan ya senang, bermain, tertawa, nah itu kebutuhan kita. Kebebasan berarti ada kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Nah, 5 itu kebutuhan dasar kita. Nah, jika seorang murid melakukan kesalahan atau melanggar peraturan atau berbuat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sebenarnya hal itu dilakukan karena apa? Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya di kelas, misalnya waktu pembelajaran matematika, anaknya ruame, ganggu, gak gelem memperhatikan urusi kancane. Nah, berarti apa? Dia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kira-kira? Kalau di pelajaran ruame gak? Apa kira-kira? Kebutuhan akan yang mana? Kebutuhan ini yang mana kira-kira? Yaitu kesenangan. Berarti di pelajaran itu tidak menyenangkan, sehingga dia bikin gaduh. Misalnya lagi anak yang caper di kelas, caper terus nakal terus madul apa madul. Berarti dia itu kurang apa? Dia kurang cinta dan kasih sayang. Nah sehingga kalau kita tahu berarti nanti kita akan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk murid-murid kita atau anak-anak kita. Yang kelima yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah berdasarkan pada teori kontrol yang pertama tadi kita pelajari, Dr. William Glasser dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, di sini kita, orang tua juga kita, maupun atasan dalam melakukan kontrol. Juga kita lagi, kita atasan, tanya anak kalau di tempat kerja, nah ini teman-teman kerja, nah ini atasan. 5 posisi kontrol antara lain penghukum, pembuat orang bersalah, merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan terakhir manajer.
Posisi kontrol yang paling baik, yang paling unggul adalah manajer. Sedangkan saya setelah mempelajari ini, saya tuh masih nih kadang penghukum juga pada anak saya, murid saya, membuat orang merasa bersalah, teman. Ini manajer itu paling satu kali 2 kali, tapi yang sering ini kalau saya pribadi belum bisa menerapkannya. Ngerti teorinya tapi kadang untuk melaksanakan itu susah. Nah, 5 posisi kontrol itu yang menghukum berarti menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Membuat orang bersalah, guru berkata lembut dan membuat orang merasa bersalah, tidak nyaman, rendah hati. Maksudnya disampaikan itu tapi dengan lembut, jadi gak perlu tapi sebenarnya membuat anak merasa bersalah. Kalau posisi sebagai teman, guru tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi, tujukan, nanti kayak memperlakukan kayak muridnya. Monitor, jadi mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Yang manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, membuat murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ketika kita berada pada posisi penghukum, ini akibatnya adalah kita akan menciptakan identitas yang gagal pada orang tersebut atau anak tersebut atau siswa tersebut. Kalau yang penghukum itu misalnya menghardik, dia ini yang lain, nah itu saya, di anak saya gitu. Terus membuat merasa bersalah, gara-gara sampean ngirim ibu malah terlambat, masuk jam 7 setengah 8 lagi berangkat. Anak itu saya ini dengan Haikal setiap hari. Nah, itu sebenarnya saya menciptakan identitas yang gagal untuk anak saya sebenarnya. Teorinya tuh tahu, tapi kadang saya praktek juga sulit sekali. Terus identitas yang berhasil itu yang bagaimana? Yang agak berhasil ini kita sebagai teman, kita sebagai pemantau. Itu nanti mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Kalau tadi menghindari hukuman. Terus ini kalau sebagai teman ya kita berbuat memperlakukan orang lain seperti teman kita. Kalau pemantau melakukan murid atau anak-anak, jadi kita awasi, kita pantau gitu. Ini masih identitas yang berhasil, ciptakan identitas yang berhasil. Nah, identitas yang paling berhasil adalah ini manajer, mengajukan pertanyaan. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, tidak langsung dimarahi, tapi ditanya ada apa, kenapa, alasannya apa, kenapa kok begitu. Nah, terus nanti solusinya apa biar kamu nggak begitu lagi ya. Ditanya. Dari situ itu orang itu harus mempunyai pengendalian yang tinggi supaya ketika ada sesuatu nggak langsung langsung marah gitu. Nah, itu saya banget gitu sekarang ini. Nah, setelah saya mempelajari ini, saya mulai bulan Desember ini saya belajar ini. Itu perubahan yang saya rasakan ini terutama pada anak saya dan murid saya itu sudah marah, itu sudah jarang marah. Jadi saya misalnya dia melakukan apa itu sudah berusaha tidak marah. Supaya apa? Saya tidak mau menciptakan kegagalan untuk anak saya sendiri, untuk murid saya sendiri. Nah, harapan saya menyampaikan itu juga mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terus ya itu tadi tentang posisi kontrol. Saya lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir, materi terakhir yaitu restitusi. Ini materi yang menarik. Ini materi yang menarik, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini orang yang melakukan kesalahan kita restitusi, kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan tidak merasa bersalah tapi lebih
karakternya lebih kuat lagi, jadi ingin memperbaikinya dengan karakter yang baik. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain, tidak menghukum, sanksi tadi. Nah, ini kelebihan restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama, memperbaiki hubungan. Nanti setelah misalnya kayak tukaran, nanti akan tetap baik, jadi tidak terus belum-beluan terus. Tawaran bukan paksaan, nanti kita menawarkan solusi, menuntun untuk melihat ke depan, ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, nanti kita menguatkan karakter anak tersebut, menguatkan, fokus pada solusi, kita fokus pada solusinya, tidak kesalahan yang telah ia lakukan, mengembalikan murid pada perbuatan yang salah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, jadi bisa diterima di kelompoknya lagi. Nah, bagaimana cara kita melakukan restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Setelah dia berbuat salah, nah kita tuh apa? Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Nah, orang yang berbuat salah itu pasti ada alasannya, dan berbuat salah itu adalah hal yang normal karena kita bukan malaikat. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, itu kita terapkan pada anak supaya anak tidak minder. Saya juga pernah berbuat salah, nah kayak gitu. Salah itu tidak apa-apa, tapi untuk selanjutnya bagaimana? Itu yang menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dia itu salahnya apa? Apa yang dia lakukan? Semua perilaku memiliki alasan. Jadi alasan dia melakukan hal itu apa? Dicari, digali terus. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita mengetahui alasannya, hal yang baik itu sebenarnya apa? Misalnya dia gelut, yang baik itu apa? Oh enggak gelut bu, rukun bu, nah, misalnya seperti itu. Kita selalu memiliki motivasi internal supaya dia memiliki motivasi internal. Nah, pemaparan materi sudah selesai. Nah, sekarang akan saya tunjukkan saya dalam kegiatan saya dalam merestitusi murid saya. Ini pada Bara. Ini adalah grafik. Ini Bara itu anaknya kalau di kelas itu muter terus ketika ada tugas muter, mengganggu temannya, terus sering tidak mengerjakan tugas. Kalau mengerjakan tugas itu nyuntul terus, tidak mau garap dewe aja. Jadi saya tidak tahu dia itu ngerjakan, dia itu nilai yang dia dapat itu dari pikirannya sendiri atau dari hasil selamatan turun dari kaca-kaca dia contekan. Usaha. Nah, ini saya kemudian melakukan restitusi. Ini pada Bara. Kalau nggak dipanggil dia di sini, kalau ada mengajarkan apa kemudian tatap muka dan semua tatap muka. Apa nama online? Boleh tatap muka. Saya juga senang tatap muka ketemu kalian ya, karena ini baru pertama ketemu murid kelas 5 ya. Dulu kan ada terus tidak
bosan itu juga itu masuk. Kalau bosan itu apa namanya juga sama nggak ada sama. Kalau anak saya yang itu mereka juga anak yang sukanya aktif terus seperti itu. Nah, terus kalau aktif itu ngapain? Kamu saya lihat terus asik sendiri main ke bawah teman-temannya. Nah, terus yang kok kira-kira ngapain? Maksudnya apa? Dolanan. Terus apa menggabungkannya tidak pada apa kamu gimana sedang belajar tugas. Kok kamu nggak mengerjakan kamu kan sudah semangat sudah punya tugas sendiri. Kamu kok tidak mengerjakan tugas sendiri kenapa? Berarti ketika belajar dia nggak ngerti. Oh nggak ngerti. Terus tanya atau tidak kalau kamu nggak ngerti? Tanya dia nggak? Oh nggak tanya. Kenapa? Isi kamu. Karena sama dia sebenarnya ditanya apa tidak biasanya kalau sudah tahu dia ditanya apa tidak bahasa sama dia biasanya. Ditanya. Kamu kok? Dan terus kok muter-muter apa ngurusin temannya tentang kayak gitu. Nggak ngerti. Oh, nggak sama dulu di Medan. Siapa biasanya yang memberi sama? Tadi contoh restitusi, saya ngobrol dengan dia, mencari penyebabnya apa, kenapa kok dia muter-muter, ternyata dia nggak ngerti. Terus kenapa kok tidak tanya, karena malu. Nah setelah itu kemudian saya tanya, kira-kira solusinya ke depan bagaimana? Yang tanya dia kalau malu, nggak tanya, akhirnya nanti dia selesai. Sama dengan kamu kalau nggak ngerti, terus nggak mau tanya, teman-temannya boleh nggak? Boleh. Nah, dari video tadi saya dengan dia berdiskusi bagaimana solusinya. Nah dia dari diri dia sendiri, jadi tidak saya yang menentukan solusinya, tapi dia sendiri. Oh saya akan tanya dulu, saya akan nyari di buku. Nah jadi dia sendiri yang mencari solusinya. Sebenarnya mereka tuh sudah menyadari, tapi gimana ya, mungkin karena itu tadi mereka kurang petunjuk, kurang arahan, sehingga melakukan perbuatan yang salah. Berarti kalau nyontoh itu salah, itu sebenarnya tahu. Nah dengan restitusi ini kita mengembalikan mereka, menunjukkan mereka, membantu mereka menemukan solusinya, sehingga ke depan itu bisa lebih baik lagi. Ini praktek restitusi yang saya lakukan dengan Bara. Kemudian saya juga melakukannya dengan Alif, namun tidak perlu saya sampaikan ya, dengan waktu. Iya, semangat. Enak. Nah ini setelah saya melakukan restitusi, mereka saya tanya. Nanti sudah baca. Setelah menjelaskan restitusi pada keduanya, maka dan dia tadi menemukan solusinya ada. Menemukan solusinya. Gimana perasaannya setelah kamu punya masalah, terus kamu tahu solusinya, gimana? Enak. Dari tanggapan mereka itu, kalau kita restitusi ternyata mereka tidak terbebani, tidak malu, karena kita tidak memojokkan mereka. Jadi masalah mereka terselesaikan. Nah terus di semester 2 saya tinggal memantau dan mengingatkan lagi, tanpa kita memberikan hukuman pada anak-anak, tanpa kita mempermalukan anak-anak, tanpa membuat anak-anak merasa bersalah. Ini untuk contoh restitusi. Kemudian saya juga telah melakukan bagaimana cara membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah di sini saya mengajukan curah pendapat. Nah, bagaimana peraturan nanti yang akan kita buat di kelas kita. Ini mereka menyampaikan nggak boleh ini tuh, nggak boleh itu tuh, semua saya tulis.
peraturannya karena kita kesepakatan, jadi semuanya yang menentukan supaya apa, karena bersama-sama jadi nanti kita dalam mengarahkan itu lebih enak dan anak akan menyadari bahwa itu dari mereka sendiri dan untuk mereka sendiri. Setelah jadi peraturan kelasnya sudah jadi, sudah banyak, sudah tulis, nanti kan selalu kita tinjau lagi, jadi tidak perlu banyak-banyak. Yang penting apa di sini di tugas saya ini saya mengutamakan kasih sayang pada teman-teman, menghormati sama tidak miso, karena di semester 1 kemarin menurut saya di kelas itu sering miso. Nah di sini poin saya ini di kelas saya. Nah setelah tadi menemukan peraturan kelas, nah kemudian ini saya buat saya simpelkan menjadi kesepakatan kelas. Kata-katanya nanti yang beberapa peraturan yang sesuai dalam satu keyakinan kelas, nah saya tulis, saya rangkum. Nah ada beberapa itu. Nah kemudian selanjutnya untuk lebih meyakinkan anak-anak saya beri tugas yaitu menuliskan perbuatan yang sesuai dengan keyakinan kelas tersebut dan yang tidak sesuai. Berarti maksudnya apa? Harapannya nanti mereka tahu, oh kalau saya berbuat sesuatu ini, oh berarti saya melanggar peraturan kelas. Kalau saya berbuat ini, oh berarti sudah sesuai dengan kesepakatan kelas. Maksudnya seperti itu. Kemudian kesepakatan kelas yang sudah kami buat, kemudian kami tempel di papan. Nah, efek dari di papan di kelas saya supaya bisa terlihat. Nah, efek dari kesepakatan kelas ini menurut saya, kemarin saya sudah praktek di awal Januari, dan ini ada beberapa waktu ini, anak-anak saya tuh ngontrol anak-anak itu ternyata gampang. Kemarin ada yang miso, semuanya teman yang lain tuh saling mengingatkan, Bu ini miso. Nah, tinggal tunjuk-tunjuk saja, tinggal mengingatkan. Misalnya berbuat apa, kita tinggal mengingatkan saja tuh, karena mereka tuh sudah kayak merasa wah ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, sudah gitu. Ternyata enak sekali kita tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, tanpa ada yang kita tidak menciptakan pribadi yang gagal tadi. Nah, itu Bapak Ibu apa yang telah saya lakukan dalam materi pada budaya positif yang saya pelajari kemarin. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Boleh silakan. Tanya dulu. Saya tanya dulu. Bentar, jangan saya tangkap. Luar biasa. Yang pertama dari penyampaian ini tadi, dari penyampaiannya yang ingin saya tanyakan lebih jelasnya, karena tadi ada beberapa yang mungkin kalau lebih jelas lagi akan menjadi kita lebih baik lagi, yaitu bagaimanakah cara kita itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, saya sampaikan pada saudari. Mungkin monggo ada pertanyaan dari teman yang lain, nanti sekalian jawabnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi materinya guru sangat menarik sekali, karena di sini saya sebagai wali kelas bawah kelas 2, saya menanyakan apakah restitusi itu bisa dilaksanakan di kelas bawah dan bagaimana, mengingat di kelas bawah itu jika anak diajak restitusi diri sendiri itu kan sulit ditanya, bagaimana akan mudah.
Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Tidak ada. Ya, terima kasih. Tadi jadi bagaimana menemukan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Nah, berarti bagaimana caranya itu membuat orang itu menyadari. Jadi kita pertama mengajak ngobrol. Ini yang saya rasakan pada anak saya. Ini praktek saya pada anak saya. Saya mengajak ngobrol dia. Terus dari situ nanti akan kita gali informasi. Oh, ternyata dia itu loh kekurangannya ini, dia tuh mintanya ini. Nah, dari situ nanti saya memberikan pemahaman kepada anak saya. Kalau dia paham, dia ngerti, dan dia itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Contohnya begini, kemarin anak saya tidak mau sholat subuh. Terus saya cerita sholat subuh itu gini nanti oleh di surga dapat ini. Terus dia tuh termotivasi orang yang mau sholat itu gini loh. Dia tuh saya berikan pemahaman. Nanti karena dia sudah paham, jadi saya oleh waktunya sholat, oleh waktunya ke masjid, nah itu tuh sudah jurnal gitu. Kalau sebelumnya itu uang yang HP terus. Tapi ternyata kalau kita pemahaman, dia itu akan paham, walaupun maksudnya kata-katanya itu ya sesuai dengan umurnya dia. Misalnya minta sesuatu, minta tas baru walaupun tasnya masih bisa. Nah, itu saya beri pemahaman. Nanti menurut saya itu kalau dia paham tanpa kita harus memarahi dia ngomongin anak, nah itu tidak perlu kalau praktek ke anak saya gitu. Terima kasih banget. Selanjutnya tadi yang nomor 2, apakah restitusi bisa dilakukan di kelas rendah? Ya, kemarin juga ditanyakan teman saya. Peserta CGP itu macam-macam ya, dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SNPLB, SDLB, SMAB, ya, macam-macam. Kalau di kelas saya itu ada 2 jenjang, TK dan SD. Terus teman yang lain itu ada SD, SMP, SMA itu jadi 1. Nah, kemudian untuk restitusi ini kemarin juga sama ditanyakan ke teman saya yang masih muridnya TK. Apakah bisa diajak? Nah, waktu itu saya juga begitu. Bisa PK jadi tidak otomatis ngantor. Iya, betul, menyampaikan isi hatinya itu sudah bisa. Terus guru saya itu instruktur saya itu menjawabnya, ya bisa Bu, tetap bisa. Cuma kapasitasnya tuh tidak seperti kalau tadi kan angkanya ada 3 hal ini rinci. Dan tapi kalau untuk anak-anak tuh ya sesuai dengan mereka. Kadang mereka bijak Melayu, sujud, ya enggak. Konsentrasinya berbeda. Menurut instruktur saya itu jawabannya bisa, tapi yang mungkin yang sederhana. Iya, digali apa yang dia mau. Nanti restitusi itu kan kayak menggali, terus nanti bagaimana. Kemarin saya juga mencoba melaksanakannya ke anak saya, ke Faruk sama Haikal. Tapi bagaimana ya? Ternyata tidak sedetail dengan yang di kelas 5. Hanya sederhana, mungkin itu membutuhkan anak yang pintar juga, karena ngomong menyampaikan isi hati itu tidak semua anak bisa, gitu. Kayak itu keponakan saya Nurna itu dia merasakan apa itu ngerti, tapi kalau Haikal itu nggak ngerti, beda. Jadi mungkin membutuhkan waktu, ya bisa, tapi mungkin lebih sederhana. Saya juga belum pernah mempraktekkan di kelas rendah. Berarti memang solusi ditemukan, tapi belum tentu itu akan dilaksanakan kembali karena anak-anak. Iya. Ya bisa jadi begitu. Coba dengan nanti praktek. Saya kalau jadi guru kelas rendah ya mungkin gimana ya? Ini akan berkali-kali nanti baru berhasil, tidak langsung ada kali tak ya. Mungkin begitu. Untuk Bapak Ibu yang lain cukup. Oh, ada bosan langsung. Terima kasih. Untuk menyambung dari pertanyaan tentang restitusi, kesulitan apa untuk kita dalam melakukan restitusi itu apa? Ya, terima kasih. Nah,
Karena restitusi itu untuk saya baru pertama kali melaksanakan tuh kemarin sama siapa? Sama Bara dan sama Alif. Nah itu apa ya, kemarin itu karena baru pertama kali saya tuh masih bingung dalam langkah-langkah restitusi. Setelah ini saya tanyanya apa, setelah ini saya tanya apa, gimana cara menggali informasi dari anak. Kemudian ternyata anak itu sangat mempengaruhi dari restitusi itu. Maksudnya gini, misalnya anak yang pintar ngomong, nah dia itu akan jawab kan langsung ya cepat ngomong cepat. Tapi anak yang kayak Om Manu itu menyampaikan pendapat kadang kurang bisa gitu. Nah itu menurut saya, kemarin saya baru ada yang tidak di video itu ada 2 anak, saya merestitusi 4 anak, ada Yasar, Nana, Bara dan Alif. Untuk yang Nana itu lumayan, untuk yang Mas Yasar itu kemarin kurang. Itu karena saya juga praktek pertama, mungkin untuk berikutnya saya bisa lebih lihai dan lebih tahu harus berbuat apa selanjutnya. Itu berusaha mungkin praktek berkali-kali dan nanti akan menjadi lebih mudah. Kalau saya kemarin masih agak kebingungan fasilitas saya itu. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa by phone atau nanti bisa diskusi di kantor atau nanti ketika waktu istirahat. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih sekali tadi sudah disampaikan oleh Bu Husnul Hamidiah selaku guru penggerak angkatan ke-4. Banyak sekali hal-hal yang kita dapat. Tadi kita diberikan 6 poin, gitu nih, 6 poin. Mari Bapak Ibu kita ambil hikmahnya dari 6 poin tadi. Saya dari penjelasannya Bu ini menemukan hal-hal baru. Misalnya ketemu keyakinan kelas, keyakinan kelas yang pada intinya dulu disebut peraturan. Terus kemudian restitusi yang saya kenal dulunya itu hukuman. Nah, ini ternyata banyak sekali tadi diutarakan. Mari Bapak Ibu kita ambil hikmahnya. Benar-benar ini bermanfaat sekali bagi kita selaku guru, selaku orang tua. Jadi penerapan di sekolah bagus sekali, demikian di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bu Husnul sudah sedemikian panjang lebar memberikan kami ini pandangan-pandangan baru, hal-hal baru yang bisa menjadi motivasi bagi kami untuk pembelajaran berikutnya. Sekian yang bisa saya berikan. Ada lagi yang diberi? Bisa saya tutup? Nah, demikian Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kekurkulon, Bu Husnul Hamidiah selaku guru penggerak angkatan ke-4 memberikan sosialisasi kepada kita, sosialisasi budaya positif. Terima kasih kepada Bu Husnul Hamidiah dan bagi kita semua semoga ada berkah rahmat yang selalu diberikan dengan hati. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.